Shalom umat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur dan kita sudah mau mengakhiri kitab Hakim-Hakim hari ini dan besok kita selesaikan Hakim-Hakim. Dan mari tetap semangat untuk membaca dan mempelajari dan bahkan merenungkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita belajar dari Hakim-Hakim 16 sampai 18. Pasal 16 berbicara tentang Simson di masa-masa akhir dalam kehidupannya. Lalu kemudian kita akan berbicara tentang Mika dengan patung pahatan dan patung tuangannya yang dia buat sebagai sesembahan. Kita akan lihat itu pasal 17 dan 18. Mari sama-sama kita belajar dan mari kita petik pelajaran rohani dari setiap pembacaan-pembacaan firman Tuhan kita. Pasal 16 kita lihat Simson setelah peristiwa dengan perempuan di Timna itu dan apa yang dilakukan Simson terhadap orang-orang Filistin. Lalu kita akan masuk di pasal 16, di ayat 4 kita mulai baca, dan ini adalah hari-hari akhir dari hidupnya dan berbicara tentang hatinya yang kemudian terpaut kepada seorang perempuan Filistin yaitu Delilah. Ayat 4, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat terkenal dan bahkan banyak yang diangkat film, bukan hanya film rohani tapi film sekuler juga dari idea dari situ. Dan tapi kita melihat, kita belajar sesuatu terhadap rencana Tuhan bagi kehidupan seseorang, dan secara khusus kita belajar dari Simson pada saat dia akhirnya kehilangan kekuatannya, tetapi kemudian dapat memulihkan dirinya di dalam Tuhan pada saat dia berseru kepada Tuhan, sehingga rencana Tuhan di dalam hidupnya terwujud pada saat matinya, yaitu dia memusnahkan semua raja-raja orang Filistin dan rakyatnya. Dan kita lihat di ayat yang kelima dikatakan, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata. Saudara lihat bahwa Simson itu penting sekali, sehingga pada saat mereka ketahuan bahwa Simson jatuh cinta kepada Delilah, maka yang datang adalah raja-raja. Dan apa kata mereka? Kita baca selanjutnya, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah, kali ini tawaran mereka, tawaran uang, kenikmatan, harta. Dan sudah pasti Delilah akan terpaut karena dia juga takut kepada raja-raja itu tentunya. Dan dia melakukan percobaannya 3 kali tidak berhasil. Simson tidak memberikan jawaban yang benar, tapi dia sepertinya mempermainkan Delilah istrinya. Sampai kemudian di ayat yang ke-15 kita mendapati, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Nah, saudara, coba kita baca di situ ada satu frase, aku cinta kepadamu. Dan kalau sudah pakai jurus ini adalah peluru ya saudara, yang seringkali bisa mematahkan segala sesuatu sehingga akhirnya dapat melanggar juga segala sesuatu. Dan kita harus berhati-hati apabila ada pernyataan seperti itu. Saudara harus berdoa baik-baik sehingga saudara mendapati bahwa pernyataan itu betul-betul tulus atau tidak ya. Dan kalau zaman sekarang biasanya ya saudara, kali ini kita lihat Delilah yang berkata sedemikian, memakai kata aku cinta kepadamu. Tapi zaman sekarang juga kita tahu seringkali dipakai oleh pria dan di dalam pacaran dan apapun, sehingga segala sesuatu bisa dilanggar cuma gara-gara aku cinta kepadamu, buktikan dan sebagainya. Kita harus berhati-hati dengan segala pernyataan-pernyataan yang merupakan jebakan buat kita. Dan ayat 16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya.
Kita kembali ke kemarin, saudara, the power of merengek-rengek seorang perempuan, dan akhirnya membuat Simpson tidak bisa tahan diri, dan dia katakan dia seperti mau mati rasanya. Dan akhirnya Simpson memberitahukan kepadanya bahwa sejak lahir dia adalah nasir Allah, dan dia tidak bisa, dari lahir dia tidak pernah bersentuhan dengan pisau cukur, karena kalau dia bersentuhan kepalanya dengan pisau cukur maka habislah kekuatannya, dan dia tidak sadar bahwa dia sudah terjebak dalam jebakan perempuannya atau Delilah. Dan ayat yang 19, sesudah itu dibujuknya Simpson, dibujuk oleh Delilah. Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Saudara, masih berhati-hati menjaga diri kita, menjaga iman kita, jangan sampai ada apapun dan siapapun dapat akhirnya membuat kita jatuh dan kita kehilangan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan tentunya seperti ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan kita dapat melihat bahwa seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, dan akhirnya dia boleh mengalami, kalau mau dilihat hidupnya sepertinya sudah berakhir. Apa yang dapat dia lakukan lagi pada saat matanya sudah dicungkil dan dia kehilangan kekuatan sama sekali. Dan ayat 22 dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur, dan itu pasti tidak diketahui dan tidak disadari. Dan raja-raja Filistin akhirnya mengadakan satu pesta bersukaria. Mereka mempersembahkan korban sembelihan besar-besaran dan merayakan bersama-sama untuk memuja Dagon mereka, yang menurut mereka bahwa Dagon sudah memberikan kemenangan bagi mereka, sehingga mereka dapat menangkap Simpson dan menjadi lawakan bagi orang Filistin. Lalu ayat 25, coba saudara perhatikan, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat Simpson adalah nasir Allah, nasir adalah utusan Allah. Tetapi sekarang keadaannya tragis sekali, saudara. Dan mungkin ada yang mengutuk dia dan mengatakan bahwa wah, itu salahnya dia dan sebagainya. Tapi sukar untuk dikatakan demikian, saudara. Seperti Manoah, pada saat Manoah ayahnya menegur Simpson, tidak adakah perempuan-perempuan yang baik-baik dari kaum kita, dan kamu harus mencari orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi dikatakan bahwa Manoah tidak tahu bahwa Tuhan memang izinkan dia mengalami seperti itu. Nah, saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan seorang tidak pernah dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan melihat segala sesuatu, marilah kita melihat dengan kacamata yang lebih berfokus ke Tuhan, sehingga kita tidak berbuat salah atas apapun yang kita lihat dengan mata kita. Dan kita melihat Simpson akhirnya juga menyelesaikan rancangan Allah, yaitu untuk menghancurkan Filistin, sehingga orang Israel boleh menikmati kehidupan mereka, kehidupan yang terbebas dari cengkraman orang Filistin. Dan kita melihat, saudara, paling tidak kalaupun itu kesalahan yang dibuat oleh Simpson, tapi kita melihat hal yang baik, yaitu pada saat dia berseru kepada Tuhan. Dan kita tahu setiap umat Tuhan, siapapun secara individual berseru kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang mendengar. Dan Tuhan suka untuk seseorang berseru, berpaut kembali kepada Tuhan dan memanggil namanya. Ayat 28 dikatakan, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan Tuhan mendengarkan dia, saudara. Dan dia berjalan merangkak dan kemudian mendapatkan 2 tiang penyangga utama yang berada di tengah-tengah. Lalu kemudian
dengan kekuatannya akhirnya robohlah. Dan saudara, cukup banyak, bahkan di soto rumah aja, di sotonya berarti di atasnya saudara, itu ada 3.000 orang laki-laki beserta perempuan yang ada di sana. Biasanya perempuan tidak dihitung, apalagi di ruang utamanya banyak sekali, dan itu raja-raja yang berkumpul. Dan dikatakan ayat 30, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Simson memerintah sebagai hakim di Israel selama 20 tahun, dan 20 tahun itu aman. Tapi kemudian ayat 17 kita mendapati, pasal 17 kita mendapati saudara, bahwa bangsa Israel pada saat tidak ada lagi hakim, mereka kembali hidup menyembah berhala, menyembah Baal dan segala macam dewa-dewi saudara yang ada di sekeliling mereka. Dan kita memasuki cerita tentang Mika, seorang yang berada di pegunungan Efraim. Dan cerita itu bermula dari 1.100 uang perak. Dan kita baca ayat yang kedua, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Dalam kata bahasa Inggris, aku mau mendedikasikan uang itu untuk Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu, maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi Mika tidak mengambil seluruhnya, dia mau kembalikan kepada ibunya. Ibunya mengambil 200, lalu ibunya yang membuat patung pahatan dan patung tuangan. Lalu di cerita ini yang kita baca bahwa Mika dengan uang 900-nya itu dia membuat efod dan terafim. Saudara masih ingat efod adalah pakaian imam, dan terafim adalah patung-patungan yang dipakai untuk sesembahan, saudara. Dan kemudian karena dia memiliki kuil itu adalah tempat penyembahan dewa-dewi, saudara. Dan dia mengangkat anaknya laki-laki menjadi imam. Tetapi saudara, yang kita perhatikan di sini ayat 6, dan itu menjadi perhatian kita harus berhati-hati. Ayat 6 dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Seharusnya mereka harus berbuat sesuatu sesuai dengan pandangan firman Tuhan. Taurat Musa yang sudah diturunkan kepada bangsa Israel yang selalu, dan Tuhan sudah berbicara kepada mereka, kalau mereka mau diberkati mereka harus melakukan firman Tuhan. Kalau sebaliknya mereka akan mengalami kutuk. Nah saudara, tetapi akhirnya mereka banyak terpengaruh oleh bangsa-bangsa asing yang di sekitar mereka, sehingga akhirnya mereka juga menyembah berhala. Tetapi pada waktu itu ada seorang muda, orang Lewi, dan dia melewati daerah Efraim karena dia memang mencari tempat di mana dia bisa diterima dan dia boleh tinggal di situ. Dan akhirnya Mika menawarkan dia menjadi imam di rumahnya, dan dia memberikan gaji, memberikan upah kepada orang Lewi ini. Dan akhirnya dia menetap bersama-sama dengan Mika di sana. Dan kita masuk ke pasal yang ke-18. Pasal 18 itu berbicara tentang apa yang sudah dibuat oleh Mika di kuilnya dirampas oleh suku Dan. Karena pada saat itu suku Dan belum memiliki tempat berdiam sesuai dengan milik pusaka mereka. Dan saudara masih ingat bahwa ada bangsa-bangsa yang berada di sekitar dari setiap suku-suku itu yang menjadi tanggung jawab mereka yang harus merebutnya. Ingat bahwa ada juga kita sudah melewati di mana kita lihat bahwa Tuhan meninggalkan itu untuk PR bagi mereka, agar mereka juga terlatih untuk berperang. Dan akhirnya suku Dan memilih 5 orang dan mengirim mereka sebagai orang-orang yang gagah perkasa, mengirim mereka sebagai pengintai. Ya, mereka berasal dari Sora dan Esitaol, dan mereka waktu mengintai, mereka pergi ke Lais, mereka melewati pegunungan Efraim, dan akhirnya 5 orang ini bermalam di sana di rumah Mika. Lalu kemudian terjadilah pembicaraan dengan orang-orang termasuk dengan anak muda Lewi itu yang diangkat menjadi imam di sana, dan mereka meminta petunjuk bagaimana
dengan kita, apakah yang menjadi suara Tuhan. Lalu kemudian jawaban diberikan oleh imam itu, berkata, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Dan mereka pergi, saudara, dan mendapati bahwa Lais itu kota yang aman, tentram, kaya hartanya, tidak kekurangan apapun yang di bumi ini, katanya di situ, saudara. Dan itu juga yang satu, dia terpencil jauh dari pergaulan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang manis, yang hidup tentram dan hidup sesuai dengan budaya Sidon. Dan itu menurut mereka itulah gampang untuk ditaklukkan. Dan mereka kembali memberi laporan, lalu kemudian mereka mengerahkan kekuatan. Ada 600 orang yang bersenjata untuk pergi bersama-sama dengan kelima pengintai tadi ini. Dan dalam perjalanan mereka ke Lais, mereka sampai juga di pegunungan Efraim. Tetapi kali ini niatnya tidak baik, karena mereka sampai di sana dan kelima orang itu langsung masuk ke dalam, karena mereka sudah tahu tempatnya, dan mereka mengambil efod dan terafim itu bersama-sama dengan mereka. Dan mereka pergi dan mereka mengancam. Dan karena Mika melihat kekuatan dia tidak sebanding dengan kekuatan suku Dan itu, dan akhirnya dia mundur, saudara. Dan begitulah akhirnya suku Dan ini menundukkan Lais dan menjadi kota mereka. Dan akhirnya mereka mengangkat anak muda Lewi itu, yaitu Yonatan bin Gersom bin Musa ini, dan semua keturunannya menjadi hakim, menjadi imam atas mereka, ya, dari suku Dan itu. Dan mereka tetap menjadi imam, keturunannya menjadi imam sampai pada masa pembuangan. Jadi cukup lama, saudara. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel, suku per suku, dan mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya firman Tuhan. Dan mari jangan melalaikan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan bagi kita. Kita sangat bersyukur karena kita hidup di masa yang sangat-sangat menikmati anugerah Tuhan dengan apapun yang kita dapat. Bahkan zaman sekarang teknologi canggih, dimanapun kita boleh bersama-sama membawa Alkitab, yaitu di dalam HP kita atau apapun, ya, di komputer, dimanapun, di laptop, apapun yang kita bisa bawa, saudara. Selain tentunya kita masih bisa bawa buku. Dan bagi orang-orang yang dengan masalah mata juga merasa lebih gampang untuk membaca Alkitab, mari saudara jangan lalaikan firman Tuhan dengan cara bagaimanapun. Tapi yang paling penting firman-Nya itu masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan kita hidup di zaman seperti ini. Dan walaupun begitu, kita juga menyadari bahwa berapa persen sih orang-orang Kristen yang baca firman Tuhan? Masih kurang, saudara. Dan biarlah kita ini termasuk di orang-orang yang suka untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bahkan kehidupan kita. Tetap semangat, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.